Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Satrianto, sang bintang bersinar kilat. Di tengah kegelapan cahaya Allah yang hangat. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Selamat sore semuanya. Untuk sore kali ini kita akan membahas isi buku tentang membangun desa Entrepreneur Revolution, karangan Bapak Ismail Satrianto. Baik Bapak, langsung saja untuk membahas isi buku ini, saya mau bertanya beberapa hal. Di jalanan kota, derita mengikat berat. Cerita harapan tak pernah memudar tetap. Ismail Satrianto, sang bintang bersinar kilat. Di tengah kegelapan cahaya Allah yang hangat. Manusia berjuang menuju surga dirindukan. Rasa syukur pada Allah selalu diucapkan. Langkah demi langkah hambatan dilompati. Dalam namanya kita semua disatukan hati. Syukur pada Allah dalam sedih dan bahagia. Untuk yang pertama, apa yang melatar belakangi buku ini dibuat? Ini dibuat dari keprihatinan saya melihat kondisi rakyat yang belum beranjak dari kemiskinan dan kebodohan. Termasuk streaming ini dibuat karena memang kondisi rakyat, kemiskinan rakyat, kebodohan rakyat semakin menjadi-jadi. Jadi semakin luar biasa. Jadi streaming ini juga dibuat masih beranjak seperti hanya membuat buku membangun desa Entrepreneur Revolution ini dibuat. Setiap hari kita disuguhi pemandangan yang kurang menyenangkan. Anak-anak wanita mengemis di setopan jalan raya. Itu usianya 5 tahun sampai 14 tahun. Bahkan dilakukan jam 11 malam dalam hujan gerimis. Bahkan kalau saya dengan istri saya biasa belanja untuk kebutuhan berdagang di pasar, ya di pasar. Itu kan di pasar itu kan banyak jongko-jongko yang kosong tidak diisi. Itu anak-anak yang usianya 14 tahun, 13 tahun itu di depan publik, di depan orang yang lewat, mereka berani berhubungan seks, ya, di depan publik. Karena mereka itu memang anak-anak jalanan, mereka itu anak-anak liar begitu. Itu lingkungan yang berada di pasar itu lewat saja, tidak mau peduli. Tentu saja kami ya yang biasa mengurus anak-anak yang kurang mampu di rumah kami ini merasa kurang begitu enak. Bagaimana anak-anak itu berhubungan seks pada siang hari, usia di bawah 14 tahun, seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab. Lalu kalau kita jalan-jalan ya, pagi hari, ya biasa saya sama istri jalan-jalan. Lalu sore hari juga saya biasa jalan-jalan sama istri. Para pemuda dan para pemudi nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Pada waktu jam yang seharusnya produktif. Ya, mereka nongkrong-nongkrong sambil merokok, lalu sambil bermain
WA-an atau memegang handphone ya mereka itu. Ini siapa yang bertanggung jawab terhadap pemuda dan pemudi ini? Kenapa ini sampai terjadi? Kita lihat setiap hari anak-anak itu nongkrong mengemis sambil memegang bayi begitu. Tentu ada yang menolongnya. Bahkan suatu hari ya, saya sama istri saya itu keluar lagi memakai mobil Karimun pada waktu itu. Karimunnya baru ya. Lalu karena Karimun baru, lalu kami cuci ya, sudah mengadakan perjalanan karena kotor. Kami cuci di jalan itu tuh, di jalan apa tuh ya, terusan pembangunan. Begitu kami keluar dari tempat cucian mobil itu, ada dua anak ya, satu usianya 8 tahun, satu yang usianya sekitar 4-5 tahun. Sambil memegang kayu yang kecil sebesar ini ya, kayu itu sekitar 1 jengkal. Lalu di ujungnya itu pakai paku, lalu pakai bekas kecap ya, lalu dikecek-kecek, cek sambil nyanyi-nyanyi begitu, meminta untuk diberi belas kasihan. Ini usianya wanita ini dua-duanya, 8 sampai 5-6 tahunan gitu ya. Tentu saja saya dengan istri tidak terbiasa memberikan pendidikan yang seperti itu, diberikan sedekah gitu. Lalu kami menolaknya. Tiba-tiba anak itu mengambil paku itu yang dikecek-keceknya itu digedapkan ke mobil Karimun kami itu. Set begitu. Astagfirullahaladzim, kata saya. Lalu saya turun. Dilihat Karimun saya ini sudah kejedat gitu sama paku itu. Dilihat mau marah. Anak kecil usia 8 tahun sampai usia 5 tahun itu, yang dua itu memang tidak patut dimarahi. Kami sadar bahwa memarahi anak-anak itu bukanlah sesuatu yang bijak. Ya, meskipun mereka sudah membuat kesalahan yang luar biasa. Lalu akhirnya kami tanya, ini adik-adik ini mau kemana? Oh, saya Pak mau ke terminal Garut. Mau ikut nggak? Oh, mau Pak. Maka yang dua anak itu masuklah ke dalam mobil begitu. Sambil mereka gembira, mereka lupa mereka sudah membuat cacat mobil kami itu, ya. Karena mereka tidak tahu memang bahwa perbuatan itu salah. Lalu naik sambil gembira, lalu kami bertanya, dari jam berapa ini memulai dan sebagainya. Oh, mereka bercerita. Sebelum kami ke terminal, kami masuk dulu ke restoran. Karena waktu itu istri saya dengan saya lapar. Saya turun, yuk kita makan. Begitu masuk ke restoran, kami duduk, anak itu mau duduk, diusir itu sama si petugas pelayan restoran itu. Karena tahu dia suka mengemis ke daerah itu. Sana, katanya. Kata saya, jangan diusir. Ini mau makan di sini bersama dengan saya. Biarkan dia makan bersama dengan saya. Yuk, mau pesan apa? Pokoknya si anak itu mesen ya, makanan yang dianggap enak oleh dia, dan kami akhirnya makan bersama-sama dengan dua pengemis itu ya, dua anak kecil yang usia 8 tahun dengan usia yang 6 tahun itu. Nah, setelah makan kenyang,
Lalu istri saya bertanya, ini punya bapak dan ibu? Oh punya. Ibu dan bapak saya ini baik-baik, sambil mengangkat jempol 2 kali ya. Memangnya baiknya kenapa? Tidak bawa uang 20.000 juga tidak apa-apa. Oh, kita ini dua-duanya sambil terheran-heran. Memangnya kamu disuruh sama orang tua kamu? Iya. Berapa yang target yang kamu harus bawa? 20.000 itu minimal. Tapi karena orang tua saya baik, bawa 5.000, bawa 10.000 juga nggak apa-apa. Karena orang tua saya baik. Kamu tinggal di mana? Di Samarang. Di desa apa? Ya. Astagfirullahaladzim. Anak itu bercerita banyak. Ya. Ternyata anak-anak itu yang di jalanan itu mereka itu adalah yang mengemis itu. Mereka adalah orang-orang yang disuruh memang oleh orang tuanya untuk mengemis. Ya, begitu. Nah, ini pengalaman lagi, 2 anak itu sering mereka nongkrong di depan Masjid Agung Garut begitu. Lalu nongkrong di depan pendopo begitu ya. Mereka itu sering kali sambil ngelem ya di depan masjid itu, di depan pendopo itu. Saya berpikir, ini sebetulnya anak-anak ini tanggung jawab siapa? Padahal jelas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 bahwa setiap fakir miskin itu adalah dipelihara oleh negara. Jadi ini gimana ini? Nah itulah ya kondisi keprihatinan kami begitu, sehingga buku ini Membangun Desa Entrepreneur ini kami buat begitu karena banyaknya wanita-wanita muda ya seperti seusia Yulia itu. Ya, seusia Yulia itu usia 20 tahun, 18 tahun, 21 tahun, punya anak 1. Karena suaminya tidak bisa mempertahankan ekonomi yang stabil, maka si wanita itu berusaha untuk pergi ke Timur Tengah. Itu persyaratan orang ke Timur Tengah itu, persyaratannya adalah tidak boleh kalau tidak ditinggal suami atau bukan janda. Maka itu diakal-akalin KTP-nya. Dijadikan janda, dijadikan atau sudah bercerai dengan suami. Mereka berangkat ke luar negeri, ibu-ibu muda itu, lalu meninggalkan bayi-bayi yang kecil di Indonesia. Itu diasuh oleh neneknya, diasuh oleh kakeknya. Lalu hasilnya mereka mengirimkan uang ke Indonesia. Uang didapat, dipakai untuk memperbaiki rumah. Rumahnya menjadi bagus-bagus. Tapi anak-anaknya terlantar, tidak berpendidikan. Kenapa? Karena kakek dan neneknya tidak berpendidikan. Maka anak-anaknya hanya dipelihara saja. Setelah mereka datang ke sini, mereka kesulitan kerja. Akhirnya terjebak. Berangkat lagi ke luar negeri. Anak-anaknya menjadi telantar. Nah itu ya. Di tengah sawah dan hutan hijau, ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam, namun ia berdiri tegak,
membawa harapan bersama impian. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun, anak-anak desa pun terpacu, masa depan cerah menyambut berkat usaha dan tekad kuat. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Apakah seorang pedagang bisa disebut entrepreneur, Pak? Oh iya. Begini, berjuta-juta orang Indonesia, baik di kota maupun desa, membuka warung, berdagang, atau membuka lahan-lahan pertanian, membuka produksi makanan, dan berbagai usaha, ya, dari usaha keripik, usaha macam-macam, ya, begitu. Tetapi mereka belum tumbuh dan berkembang. Bahkan banyak yang berhenti usaha disebabkan kurang mampu bertahan dan kembali mencari pekerjaan. Jadi aset-aset pemerintah yang dibangun megah itu menjadi kurang produktif, ya, bahkan menghabiskan anggaran belanja daerah yang harusnya dinikmati oleh rakyat, yang harusnya dinikmati oleh pasar tradisional yang kumuh itu kurang mampu bertahan itu. Ya, nah, para pedagang itu, para UMKM itu belum disebut seorang entrepreneur. Kalau dia hanya sekedar berdagang, membangun usaha, ya, yang begitu-begitu saja, mereka hanya pedagang biasa saja. Karena yang namanya seorang entrepreneur itu adalah orang yang berusaha untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi hari ini ke depan. Dan yang harus menumbuhkan itu memang pemerintah, yang harus memiliki kebijakan bagaimana membangun para entrepreneur baru, yang mereka itu, para UMKM ini, para pedagang-pedagang kecil ini, para usaha-usaha yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, kaki lima dan sebagainya, bukan hanya sekedar bertahan, tapi mereka harus mampu. Ya, nah ini. Sekarang ini mereka belum bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang entrepreneur, karena daripada dia bertumbuh dan berkembang, bahkan dia itu menutup usahanya. Jadi ini menjadi PR
Ya, di tengah-tengah globalisasi ekonomi yang begitu luar biasa, di mana minimarket tingkat nasional tumbuh dan berkembang. Tukang-tukang keripik, tukang-tukang kerupuk, ya, tukang permen, itu tidak bisa mereka bertahan pada hantaman ekonomi itu. Karena setiap makanan enak di sebuah tempat, setiap makanan enak di sebuah daerah, itu diambil oleh para oligarki atau para pengusaha besar, dijadikan sebuah pabrik, yang dimana pabrik itu makanannya sama dengan makanan rakyat. Dimana kalau makanan rakyat itu dibuat secara tradisional dengan jumlah yang terbatas, otomatis kosnya mahal. Sedangkan para pengusaha besar menggunakan teknologi robot, menggunakan teknologi pembungkusan, pengemasan. Ya, tidak banyak menggunakan manusia karena sudah menggunakan mesin. 1 kali 1 jam dia membungkus kemasan. 1 jam bisa 3.000 sampai 10.000 kemasan. Karena dengan cara yang begitu luar biasa. Otomatis biaya menjadi rendah. Kalau 1 permen itu dilihat, kalau permen itu bungkusnya dibuat oleh kita, oleh rakyat, itu harga bungkus lebih mahal daripada harga permen. Nah, ini menjadi masalah. Ya. Jadi begini. Produksi desa-desa ini kurang mampu menembus pasar global. Mereka memang intinya tidak memiliki jiwa entrepreneur pada masyarakat Indonesia. Mereka itu usaha karena terpaksa. Karena dia harus hidup berpendapatan. Ya. Jadi saat ini pemerintah itu kurang begitu mampu menumbuhkan para entrepreneur. Ya, untuk membuka lapangan kerja. Padahal menumbuhkan 1 orang entrepreneur itu minimal 3, 10, 50, 100 orang pekerja akan terserap. Tapi menumbuhkan 1 konglomerat, memang di sana banyak orang yang bekerja. Tapi berapa rakyat yang termatikan usahanya? Seharusnya kebijakan itu adalah berkeadilan. Dan diperlukan subsidi yang sebenarnya itu adalah kepada para pengusaha lokal. Itu disubsidi oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk gaji karyawan. Untuk gaji pegawai. Jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah bukan pegawai yang lama. Tetapi subsidi yang diberikan oleh pemerintah, subsidi untuk pegawai baru. Supaya apa? Usaha masyarakat itu menjadi berkembang. Karena banyaknya pegawai di sebuah pabrik itu, banyaknya produktivitas yang ada di pabrik itu, otomatis banyak pegawai yang digaji. Kalau pengusaha itu harus tumbuh dan berkembang, bersaing dengan pengusaha besar, itu pasti kalah. Tapi bagaimana kita mensubsidi rakyat
yang tadinya tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan itu, subsidi itu bukan diberikan kepada orang yang tidak bekerja lalu dapat uang. Tapi bagaimana subsidi ini diberikan kepada pengusaha untuk merekrut orang yang yang tadinya mendapat bantuan tunai langsung itu. Sehingga rakyat menjadi terdidik oleh orang yang biasa usaha, yang biasa kerja keras. Rakyat terdidik untuk bagaimana dia bisa bekerja dengan benar. Kalau rakyat belum bisa bekerja, rakyat memang sudah disubsidi oleh pemerintah, diberi uang kepada pengusaha itu dibayarkan kepada mereka. Jadi ini adalah sama dengan mengangkat guru, orang yang sudah bekerja keras untuk mendidik orang-orang yang lemah bekerjanya, supaya mereka juga bisa sama-sama bekerja keras. Nah, seharusnya begitu ininya. Jadi ini kalau ini dilakukan begitu, bahwa subsidi itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak bekerja lalu dapat uang, tapi subsidi ini diberikan kepada orang-orang yang mau bekerja di perusahaan, maka uangnya diberikan kepada pengusaha untuk menggaji orang yang tidak bekerja itu. Maka ini akan memiliki double, ya. Satu, perusahaannya akan berkembang dengan pesat, usahanya, dan orang-orang yang tidak bekerja juga akan mendapat pekerjaan dan terlatih dia bekerja. Jadi inilah yang dibuat membangun desa entrepreneur revolution ini, adalah isinya diantaranya bagaimana kita mampu membangun sebuah wilayah, menjadikan wilayah itu memiliki produktivitas tinggi dengan cara di mana para entrepreneur desa itu diberikan subsidi berupa gaji yang diberikan kepada pengusaha itu untuk menggaji para karyawannya, sehingga usahanya itu tambah berkembang. Karena biasa sudah berkembang, maka sumber daya alam yang ada di sana akan semakin banyak tergali, tetapi rakyat pun mendapat pekerjaan yang layak karena dia bekerja keras dan sudah terbiasa bekerja keras, dan sebaik-baiknya rezeki adalah hasil keringatnya sendiri. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi, seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap, dengan harapan di hati kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta, setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah
menjadi bahagia. Dengan senyum yang tulus, kau ajarkan kita arti harapan. Oh, baik. Terus lanjut, bagaimana cara kita mengubah cara berpikir atau cara pandang dari yang mental pegawai menjadi mental pengusaha? Ya. Mari kita kembali ke pola pikir awal ya. Kepada pertanyaan yang pertama. Ada jutaan orang yang memilih tidak bekerja pada orang lain. Ya. Nah, membuka usaha sendiri, namun mereka belum banyak disebut entrepreneur kalau sekedar membuka warung bekerja seadanya untuk hidup. Mereka hanyalah pedagang biasa. Ciri-ciri mereka adalah stagnan, tak ada perubahan dari waktu ke waktu. Dan usaha dikerjakan tanpa rencana kemajuan sama sekali. Seorang entrepreneur adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan, usahanya tumbuh dari waktu ke waktu. Ini konsepnya. Dari satu kedai menjadi 5, 10, 100, lalu 1000. Dari warung kecil menjadi usaha besar. Dari 5 karyawan menjadi puluhan, ratusan, atau mungkin saja ribuan. Tidak peduli apakah ia seniman, wartawan, pekerja sosial, atau industriawan. Siapa saja yang melakukannya, ia bisa disebut entrepreneur, asalkan bertumbuh pada pondasi pertumbuhan. Jadi intinya ada pada pondasi pertumbuhan. Ya, sekarang adalah bagaimana cara mengubah cara berpikir dari seorang pegawai menjadi seorang entrepreneur. Nah, saya mau bercerita. Suatu hari, Pak Iwan, salah satu staf pimpinan Kucuci Jasaruni Kiloan yang berada di Jalan Cededuk, belakang Bank Muamalat Garut, istrinya melahirkan. Sudah menjadi adat ketimuran, jika ada yang melahirkan, sanak saudara dan kerabat suka datang sebagai bentuk penghargaan ikut berbahagia. Teman kerja Pak Iwan yang menjadi kepercayaan Pak Iwan dan juga saya memberitahu jika mau ke rumah Pak Iwan, alamatnya adalah di Kampung Patrol. Tanyakan saja Pak Sobur, beliau adalah orang tuanya Pak Iwan. Jadi Kampung Patrol, Pak Sobur, orang tuanya Pak Iwan. Saya beserta istri saya naik motor langsung ke jalan rumah sakit dan langsung menuju ke Kampung Patrol, ya, hendak datang ke rumahnya Pak Iwan. Lalu sebelum saya datang ke sana, saya terlebih dahulu bertanya kepada anak buahnya Pak Iwan. Lalu anak buahnya Pak Iwan menjawab, jika Bapak hendak ke Pak Iwan, alamatnya rumah Pak Sobur, orang tuanya Pak Iwan, dari jalan rumah sakit naik ke atas menuju ke Kecamatan Samarang. Begitu naik ke Kecamatan Samarang, begitu naik menanjak sedikit, di sanalah ada Kampung Patrol. Tanyakan saja Pak Iwan, Pak Sobur, maka Bapak akan mudah
menemukannya. Itu adalah jawaban dari anak buahnya Pak Iwan, ya. Seperti tadi saya katakan, saya bersama Yuliani, istri saya, berangkat menaiki motor. Begitu sampai di Kampung Patrol, sebagaimana ditunjuk oleh Pak Irwan, ya, oleh kepercayaannya, saya langsung mencari rumahnya Pak Irwan. Tentu saya bertanya ke sana kemari. Ternyata Kampung Patrol itu cukup luas dan padat. Penduduknya ada 4 rukun warga dengan masing-masing rata-rata 5 rukun warga. Saya kebingungan ke sana kemari bertanya kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan yang berada di Kampung Patrol sebagaimana yang ditunjuk oleh kepercayaan Pak Irwan dan saya. Penduduk di Kampung Patrol ternyata mereka tidak tahu. Tak kalah saya tanya di mana rumahnya Pak Iwan, di mana rumahnya Pak Obur, orang tuanya Pak Iwan, jawabnya adalah sama, tidak tahu. Bahkan ada yang menjawab dan banyak yang menjawab, tidak ada di Kampung Patrol yang bernama Pak Iwan dengan orang tuanya Pak Sobur. Namun ada beberapa petunjuk, ada juga katanya Pak Obur. Namanya Pak Sobur, tetapi ada yang mengatakan ada yang namanya Pak Obur. Rumahnya bukan di Kampung Patrol, tetapi di Kampung Panunggangan. Ya. Hampir 1 jam berkeliling sambil terus bertanya, istri saya kembali mengangkat telepon seluler bertanya kepada teman kerjanya Pak Iwan. Karena teman kerjanya Pak Iwan tidak mungkin berbohong. Dan juga saya meyakini temannya Pak Iwan itu tidak mungkin berbohong. Istri saya bertanya sekaligus memastikan. Pertama, apakah temannya Pak Iwan pernah datang ke rumahnya? Jawabannya dari temannya anak buahnya Pak Iwan itu, ya, dia pernah datang ke rumahnya. Istri saya bertanya, Kampung Patrol RW berapa, RT berapa? Jawabannya tetap sama, bahwa rumahnya di Kampung Patrol sebagai yang diterangkan pada awal mula, naik ke atas ada yang datar, di sanalah Kampung Pak Iwan. Karena sudah diusahakan sesuai dengan petunjuk itu, di mana kami juga meyakini bahwa ucapan daripada anak buahnya Pak Iwan itu pasti benar, tapi akhirnya kami memutuskan kembali ke rumah dengan ada rasa penasaran. Kami ini berserta sama istri saya ini bukan orang-orang yang begitu saja menyerah. Maka 1 jam kami keliling-keliling. Dan akhirnya bertanya kembali kepada yang ada di pinggir jalan. Yaitu di kumpulan tukang-tukang ojek. Setelah kami mendengar ucapan dari tukang-tukang ojek, kami gelisah dan mulai ragu. Kemungkinan informasi peta pikiran yang kami miliki ini, yang kami yakini itu, yang menggerakkan kami ini, petanya salah. Meskipun datang dari kepercayaan Pak Iwan, yang tidak mungkin kepercayaan Pak Iwan itu berbohong. Tetapi ada kemungkinan orang yang saya percaya ini memberi keterangan yang salah. Meskipun orangnya itu tidak mungkin salah. Karena dia sudah pernah datang ke rumah. Tetapi keterangannya saja yang salah.
Namun kami mulai ragu peta pikiran yang ditanamkan kepada kami. Nah, ini kadang-kadang kita merasa yakin terhadap keyakinan kita. Padahal peta pikiran yang ada pada diri kita yang kita yakini ini mengenai kebenaran itu adalah salah. Karena keyakinan kami yang begitu kami yakini dari sejak awal sampai hari ini itu ternyata yang kami yakini itu salah, maka kehidupan kami menjadi salah. Karena kehidupan kami menjadi salah, karena kita menerima peta pikiran yang salah, maka kami tidak menemukan kebenaran. Dalam beberapa detik, peta pikiran sudah berubah. Yaitu, jika kami tetap pada pikiran lama, peta pikiran lama, keyakinan yang lama, sudah pasti kami tidak akan menemukan kebenaran. Maka satu-satunya adalah kami harus keluar dari pikiran kami yang tidak sukses ini. Karena kalau kami terus memperjuangkannya, kami meyakininya, dan kami tidak mau keluar dari pikiran kami sendiri, sudah terbukti bahwa apa yang kami yakini ini, apa yang kami percaya ini, sudah terbukti tidak sukses dan menemukan jalan yang tidak benar. Dengan peta pikiran baru yang ditunjukkan penduduk Kampung Patrol, ada baiknya kami mencoba meninggalkan pikiran lama yang terbukti tidak membawa kebenaran dan kesuksesan. Meskipun baru kami kenal, ada baiknya kami mencoba pikiran-pikiran baru. Maka kami berangkat meninggalkan pikiran lama, memasuki pikiran baru, yaitu meninggalkan Kampung Patrol, meninggalkan namanya Pak Obur, dan kami berusaha untuk datang ke Kampung Panungangan untuk menemukan rumah Pak Iwan. Setelah kami ke atas, ada pom bensin di sana, katanya ada di belakang itu, kami ke belakangnya, lalu di sana memang ada rumah, kami ketuk rumah itu. Begitu dia membuka pintu, alhamdulillah, dengan sangat cepat ternyata rumahnya Pak Iwan, dan Pak Iwan itu ditemukan. Begitu sampai di rumahnya Pak Iwan, lalu saya bertanya, Pak Iwan, ini Kampung Patrol atau Kampung Panungangan? Pak Iwan menjawab, ini Kampung Patrol. Saya tentu saja agak kaget mendengarnya. Kenapa? Karena Pak Iwan ini berada di rumah itu sudah lama. Tapi dia menjawab, ini Kampung Patrol. Padahal kami tahu bahwa itu bukan Kampung Patrol, tapi Kampung Panungangan. Rupanya Pak Iwan ini kalau keluar rumah membeli makanan, membeli rokok, membeli mie, suka masuk ke Kampung Patrol karena kampungnya bersebelahan. Ya, karena dia selalu gaul dengan penduduk Kampung Patrol. Padahal dia bukan Kampung Patrol, dia Kampung Panungangan. Lalu saya bertanya, ya memang kadang-kadang kita ini berada pada keyakinan yang sudah lama melekat kepada diri kita, kita merasa bahwa kita paling benar. Padahal apa yang kita yakini itu ternyata tidak membawa kepada kesuksesan. Ya, justru membawa kepada kita kehancuran. Lalu saya tanya lagi, Pak Iwan, kenapa sulit mencari nama Pak Iwan?
Pak Iwan menjawab, saya menikah dengan anaknya Pak Sobur. Oh, jadi Pak Iwan bukan tinggal di sini? Oh tidak, saya tinggal di sini. Tetapi saya di sini baru 1 tahun. Untuk menemani orang tua saya, Pak Sobur. Pak Iwan, kalau orang tuanya istri Pak Iwan itu atau mertua, apakah namanya Pak Sobur atau Pak Obur? Pak Iwan menjawab, namanya adalah Pak Sobur. Pak Iwan tidak mengetahui selama tinggal di rumah itu, berada di Kampung Panunggangan, bukan di Kampung Patrol. Itu Pak Iwan sampai saya datang ke sana tidak paham ya. Dan juga Pak Iwan tidak tahu bahwa mertuanya seringkali dipanggil Pak Obur. Dikenal dengan nama Pak Obur. Di Kampung Patrol maupun di Kampung Panunggangan. Dia mengenal nama aslinya sesuai dengan KTP. Bahwa nama mertuanya Pak Sobur, bukan Pak Obur. Tapi di masyarakat, Pak Obur. Justru di masyarakat tidak mengenal adanya Pak Sobur. Kami sadar meminta petunjuk kepada orang yang kurang tepat mengakibatkan hidup menjadi salah. Bahkan bisa tersesat. Tetapi apabila meminta petunjuk kepada orang yang tepat, maka dengan mudah dan tidak memakan waktu yang lama, dapat dengan cepat, tepat, dan sukses. Maka jika kita ingin mendapatkan ilmu, bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha sukses yang cepat kaya, langkahnya bukan mencari penasehat, tetapi harus mencari mentor. Yaitu pengusaha-pengusaha kaya yang sudah sangat berpengalaman lebih dari 6 tahun. Atau jam terbangnya 10.000 jam. Sehingga kerugian yang menyebabkan jatuh bangunnya untuk menjadi pengusaha itu mampu diminimalkan. Ya, nah buku Revolusi Entrepreneur ini seperti sebuah peta yang dapat memberi petunjuk kepada calon pengusaha agar lebih cepat dan tidak perlu harus jatuh bangun terlebih dahulu dalam memulai usaha. Dan ini adalah membangun desa entrepreneur itu dimulai dari individu-individu di desa itu, dibangun entrepreneurnya atas kebijakan dari kepala desa atau atas kebijakan dari pengusaha. Ya nanti. Jadi calon pengusaha yang banyak mengalami jatuh bangun dapat berakibat takut melangkah karena takut tersesat atau takut rugi. Bila Anda bercita-cita ingin jadi pengusaha, harus memiliki keberanian memulai melangkah. Lakukan langkah pertama, yaitu langkah kecil. Setelah langkah pertama, segera mencari mentor yang tepat, yang dapat menunjukkan peta dengan benar. Lalu berjalan dan lakukan langkah cepat dan berlari. Jadi, untuk menjadi pengusaha itu, mengubah cara berpikir itu, harus dimulai dari peta pikiran di mana guru yang menjadi guru kita atau mentor kita ini minimal sudah 10.000 jam. Nah, begitu ya. Silakan. Ya, sebentar lagi lah. Untuk pertanyaan mungkin hanya itu saja. Jadi iya, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang melatar belakangi buku ini dibuat itu disebabkan karena terjadinya kehidupan anak-anak yang di bawah umur yang terlantar gitu, yang tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dengan anak itu. Terus untuk
pedagang bisa disebut entrepreneur atau tidak? Jawabannya tidak, karena entrepreneur itu adalah seorang pengusaha. Iya, seorang Terus pengusaha. mengubah cara berpikir itu harus memiliki mentor terlebih dahulu supaya kita tahu tujuan kita, pikiran kita. Wah, ini cerdas ini. Iya. Yuk kita cerita panjang lebar ini diterjemahkan begitu singkat. Terus apa lagi? Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak ya atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian yang menonton gitu. Terus insya Allah untuk besok kita dilanjut lagi dengan ilmu yang baru ya Pak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kebijakan menumbuhkan para pengusaha lokal. Ya, bagaimana kita tidak banyak menumbuhkan minimarket nasional. Karena kalau kita menumbuhkan minimarket nasional atau pedagang nasional datang ke penduduk negeri di sana, mereka berjualan yang sama dengan lingkungan yang ada di sana, itu minimarket nasional itu, minimarket global itu seperti mesin penyedot uang. Jadi uang itu seperti disedot dan dikumpulkan di pusat. Dan kalau banyaknya minimarket global, minimarket yang bertaraf nasional di sana, itu tumbuh dan berkembang, dan produknya adalah sama dengan banyak produk-produk rakyat yang ada di sekitar, itu akan mati produk-produk rakyat itu. Dan itu adalah mesin penyedot uang ini mengakibatkan di daerah itu tidak terjadi perputaran uang. Jadi kita ini kesulitan mencari uang di daerah ini. Kenapa? Karena perputaran uang tidak terjadi di lokal, tetapi tersedot ke pusat, disedot ke pusat. Jadi berapapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduk miskin itu, dengan cara mereka tidak berkinerja baik, belum bekerja, tetapi itu adalah mereka mencari uang ini, lalu mereka ini, berapapun bantuan itu, akan dalam waktu singkat tersedot langsung ke pusat, dan akhirnya tetap saja rakyat itu menjadi miskin, bertambah miskin, dan tidak berkembang. Jadi yang harus dilakukan adalah subsidi itu orang-orang yang sudah berjuang di daerah membangun ekonomi rakyat. Subsidi itu, ya, dengan cara dialihkan subsidi dari orang-orang dari BLT itu, diberikan subsidi itu kepada pengusaha lokal. Pengusaha lokal itu dengan perjanjian untuk merekrut orang-orang yang tidak bekerja itu untuk dapat pekerjaan, dan digajinya sebetulnya dijamin oleh pemerintah kepada pengusaha itu. Tentu saja ada mekanisme dan sistem yang harus diberlakukan. Kalau ini bisa diberlakukan sistem ini, maka insya Allah pengusaha lokal akan bangkit. Sumber daya alam akan berkembang, rakyat akan punya pekerjaan, kehidupan akan lebih sejahtera. Tidak seperti sekarang, seperti binatang piaraan, ikan meskipun tidak bekerja dikasih makan. Nanti pas waktu panen dikasih makannya banyak supaya panennya besar. Nah, ini menurut saya cara berpikir menganggap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menjadi peternakan manusia yang terbesar di Indonesia ini mesti dihilangkan. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa rakyat dianggap sebagai peternakan ya manusia, sehingga mereka tidak bekerja pun mereka dapat makan. Ini adalah sebuah kekeliruan menurut kami. Mari kita bekerja keras, mari kita bangun kinerja, bangkitkan rakyat untuk bekerja supaya mereka itu punya percaya diri. Sekian saja ya. Karena waktu sudah mulai maghrib ya Pak, jadi mungkin itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat berat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi bahagia. Dengan senyum yang tulus, kau ajarkan kita arti harapan. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi bahagia. Dengan senyum yang tulus, kau ajarkan kita arti harapan.